Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Aura dengan NIM 2 30 0505155058 kelas 3A. Perkenalkan, nama saya Najwa Wiba dengan NIM 2303015015047 dari kelas 3A. Perkenalkan, nama saya Miftariana Putri dengan NIM 2303015015072 dari kelas 3A. Perkenalkan, nama saya Elsa Lestari dengan NIM 23030155052 dari kelas 3A. Perkenalkan, nama saya Salma Kalinderana Putri dari NIM 2303015002 dari kelas 3A. Yang berjudul Alat Pertanian untuk Memeriksa Kandungan Berbahaya dalam Hasil Panen untuk menghindari bahaya keracunan hasil panen. Di sini ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu kami mengambil dari jadi pertanian ini merupakan salah satu sektor pertanian yang penting untuk menyediakan pangan bagi masyarakat. Namun tantangan yang dihadapi petani saat ini semakin kompleks, terutama terkait dengan kualitas dan keamanan hasil panen. Maka dari itu kami menciptakan alat ini, fungsinya adalah untuk mencegah bahaya-bahaya yang terkandung dalam suatu tanaman. Keterbatasan alat dan teknologi dalam pengujian kandungan berbahaya seringkali menjadi hambatan bagi petani, terutama di daerah pedesaan. Oleh karena itu, pengembangan alat pertanian yang efektif dan efisien ini memeriksa kandungan berbahaya dalam hasil panen sangat dibutuhkan. Dengan adanya alat ini, petani tidak hanya meningkatkan kualitas hasil panen, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka tawarkan. Tujuannya yaitu menganalisis pentingnya pengujian residu pestisida, logam berat, dan kontaminan lain pada hasil panen. Selanjutnya adalah mengkaji dampak negatif residu berbahaya dan mengidentifikasi kebutuhan regulasi dan standar keamanan, menggali tantangan yang dihadapi petani, khususnya terkait keterbatasan alat teknologi pengujian kandungan berbahaya di daerah pedesaan, dan mengusulkan alat pengujian, lalu mendorong inovasi teknologi pertanian yang mendukung langkah preventif petani dalam menjaga keamanan. Manfaatnya yaitu memeriksa kandungan berbahaya, itu manfaat utamanya, lalu membantu memastikan bahwa produk mereka bebas dari residu pestisida dan logam berat sehingga aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya dan peluang untuk memasarkannya jadi lebih terjamin. Dan yang terakhir, akan lebih ramah lingkungan serta mengurangi dampak negatif pada tanah dan air di sekitar lahan pertanian. Selanjutnya, gagasan dari judul kami. Yang pertama, teknologi. Dalam praktik pertanian modern, penggunaan pestisida dan pupuk kimia untuk meningkatkan hasil panen sudah menjadi umum. Namun, teknologi untuk mendeteksi residu pestisida secara langsung di lapangan masih terbatas. Berdasarkan penelitian tentang metode just, quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe yang mampu mendeteksi ratusan residu pestisida secara cepat dan efisien. Terdapat peluang untuk mengembangkan alat yang sederhana namun akurat untuk mendeteksi residu pada produk pertanian di tempat tanpa perlu laboratorium besar dan mahal. Yang kedua, keamanan. Aspek keamanan pangan menjadi perhatian utama dalam rantai pasok hasil pertanian, terutama dalam produk yang mengandung residu pestisida, logam berat, dan kontaminan lainnya. Studi menunjukkan bahwa residu pestisida yang tersisa dalam produk dapat berdampak
buruk pada kesehatan konsumen dan merusak lingkungan. Yang ketiga, fungsionalitas. Teknologi yang diusulkan harus fungsional dan dirancang untuk penggunaan sederhana oleh petani di lapangan, terutama di daerah pedesaan. Alat ini diharapkan memiliki desain yang mudah digunakan, portable, dan tahan lama. Yang keempat ada tawaran solusi. Solusi yang ditawarkan adalah alat uji portable berbasis metode Wearchers yang mampu mendeteksi berbagai jenis residu pestisida, logam, berat, dan kontaminan lainnya secara cepat dan akurat. Alat ini dirancang agar dapat digunakan langsung di lapangan oleh petani untuk memeriksa kualitas hasil panen mereka sebelum dipasarkan. Alat ini juga dilengkapi dengan paduan penggunaan yang sederhana sehingga dapat digunakan oleh petani tanpa pelatihan teknis mendalam. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat yaitu pemerintah sebagai regulator yang mengawasi pelaksanaan standar keamanan pangan. Pemerintah juga dapat menyediakan dana atau subsidi untuk mendukung pengembangan dan distribusi alat uji residu ini kepada petani kecil. Yang kedua, lembaga penelitian dan perguruan tinggi berperan dalam pengembangan teknologi dan metodologi pengujian residu pestisida yang efektif dan efisien. Yang ketiga, petani dan asosiasi pertanian. Sebagai pengguna utama teknologi ini, petani dapat memberikan masukan berdasarkan pengalaman mereka di lapangan yang berguna untuk meningkatkan fungsionalitas alat. Yang keempat, perusahaan teknologi dan swasta. Sebagai produsen dan distributor alat uji, sektor swasta dapat memainkan peran dalam pengembangan skala besar dan penyebaran teknologi ini ke seluruh wilayah pertanian. Yang kelima, lembaga non-profit atau NGO dapat memberikan dukungan tambahan dalam pelatihan dan edukasi petani mengenai pentingnya keamanan pangan dan penggunaan alat uji residu. Selanjutnya adalah langkah-langkah strategis dan timeline. Tahap 1 itu riset dan pengembangan 1 minggu. Pada tahap awal dilakukan riset mendalam mengenai teknologi Keychers dan metode pengujian lain yang relevan. Tahap kedua itu uji coba lapangan 2 minggu. Setelah prototipe selesai, dilakukan uji coba lapangan di beberapa daerah pertanian untuk memastikan bahwa alat dapat digunakan secara efektif di berbagai kondisi lingkungan. Tahap 3 itu implementasi dan distribusi 2 minggu. Berdasarkan hasil uji coba, alat yang sudah disempurnakan akan diproduksi dalam jumlah lebih besar untuk didistribusikan ke petani. Tahap 4 itu ada evaluasi dan pengembangan lanjutan 1 bulan. Pada tahap akhir dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas dan dampak dari alat ini. Selanjutnya ada dampak sistemik yang diharapkan. Peningkatan kualitas produk pertanian. Dengan adanya alat uji ini, petani dapat memastikan bahwa produk mereka bebas dari kontaminan berbahaya yang secara langsung akan meningkatkan kualitas produk pertanian. Lalu, peningkatan kepercayaan konsumen. Konsumen yang mengetahui bahwa produk pertanian telah diuji untuk residu berbahaya akan merasa lebih aman dalam mengonsumsi produk tersebut, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Pengurangan penggunaan bahan kimia berlebih. Dengan mengetahui kandungan residu pestisida dalam produk, petani akan lebih bijak dalam penggunaan pestisida dan bahan kimia lainnya. Pengembangan ekonomi pedesaan. Alat uji yang dapat diakses oleh petani kecil akan meningkatkan daya saing produk pertanian dari daerah pedesaan yang pada akhirnya mendukung pengembangan ekonomi lokal dan ketahanan pangan nasional. Selanjutnya, pengurangan resiko kesehatan dan kerusakan lingkungan. Dengan kontrol yang lebih baik terhadap residu berbahaya, resiko kesehatan bagi konsumen dapat diminimalkan dan dampak negatif pada lingkungan seperti pencemaran tanah dan airnya juga dapat dikurangi secara signifikan. Kesimpulannya,
gagasan yang diajukan, proposal ini menekankan pentingnya pengujian residu pestisida, logam berat, dan kontaminan lainnya dalam bentuk pertanian untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan dengan meningkatnya penggunaan bahan kimia dalam praktik pertanian modern. Tantangan yang dihadapi petani menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, pengembangan alat uji portable berbasis metode Kitchers menjadi solusi yang relevan dan aktif. Dari analisis yang dilakukan, ada beberapa poin penting yang dapat disimpulkan. Nih, yang satu ya, Ra. Ini dulu. Ini yang mana? Nih, pause. Minta ini anjir. Oh, Kok tiba-tiba ke situ? ya soalnya screen touch. Iya, lupa. Nih, dari sini nih, guys. Kamu sampai prediksi kan? Nih, Sampai ke ini ya, total waktu aja. banyak banget ya. Tadi aja gue lanjut dulu dikit ya. Nggak apa-apa, kebanyakan. nggak apa-apa. Soalnya Elsa sama gue berdua. Iya, lebih bersih. Nih. Kalau mau lu sampai sini nih, Ra. Iya. Enggak, sampai Sampai waktu. sini nih. Pintar si Elsa. Iya. Ini dulu nih. Yang pertama itu. Nah, resume. Apa ini kan udah. Ini dulu nih. Resume dulu. Udah belum? Disiap belum? Dari sini nih, satu. Dari analisis yang kita lakukan, beberapa poin penting yang dapat disimpulkan. Pentingnya penguji keamanan pangan, pengujian residu pestisida logam berat, kontaminan lainnya pada hasil pertanian, sangat penting untuk memastikan kualitas dan keamanan produk yang dikonsumsi. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan konsumen, tetapi juga mendukung berkelanjutan lingkungan. Keduanya, tantangan yang dihadapi petani, terutama di daerah pedesaan, seringkali mengalami keterbatasan dalam akses teknologi untuk melakukan pengujian. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan alat yang sederhana dan terjangkau untuk mendukung mereka. Ketiga, solusi melalui inovasi teknologi. Pengembangan alat uji coba portable berbasis metode QUARTZ, Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe menawarkan solusi praktis untuk petani dalam mendeteksi residu berbahaya secara cepat dan akurat. Hal ini dirancang agar mudah dipergunakan dan tidak memerlukan pengetahuan teknis tinggi. Keempat, dampak positif. Implementasi alat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas produksi pertanian, membangun kepercayaan konsumen, mengurangi penggunaan bahan kimia berlebihan, dan mendukung pengembangan ekonomi pedesaan. Selain itu, hal ini akan mengurangi resiko kesehatan masyarakat dan dampak negatif terhadap lingkungan. 5. Kerjasama multi-pihak. Pengembangan dan distribusi air ini memerlukan kerjasama antar pemerintah, lembaga penelitian, petani, dan sektor swasta. Dengan tujuan ini, menciptakan sistem yang berkelanjutan dan efektif dalam meningkatkan keamanan pangan. Secara keseluruhan, proposal ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kebutuhan dan manfaat inovasi dalam teknologi pertanian. Dengan dukungan yang tepat, alat uji ini dapat menjadi langkah penting dalam memastikan keberlanjutan dan kualitas sektor pertanian, serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Waktu yang diperlukan dalam merealisasikan pengembangan alat uji portable. Untuk merealisasikan pengembangan alat uji portable berbasis QUARTZ, waktu yang diperlukan dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahapan pertama, dalam 1 minggu, riset dan pengembangan. Pengumpulan data tentang teknologi QUARTZ dan metode pengujian lainnya. Yang kedua, kerjasama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk merancang prototipe awal. Tahap kedua adalah uji coba lapangan dalam rentan waktu 2 minggu. Laksanakan uji coba di beberapa lokasi pertanian untuk menguji efektivitas alat. Kedua, mengumpulkan umpan balik dari pertanian mengenai kemudahan penggunaan dan akurasi. Tahap ketiga, implementasi dan distribusi dalam tahap waktu 2 minggu. Produksi alat berdasarkan hasil uji coba yang telah disempurnakan. Yang kedua, distribusi alat kepada petani, terutama yang berhak mendapatkan subsidi. Tahap keempat, pelatihan petani dalam jangka waktu 1 minggu. Melaksanakan program pelatihan bagi petani untuk memahami cara penggunaan alat dengan benar. Tahap kelima, evaluasi dan pengembangan lanjutan selama 1 bulan. Pengumpulan data mengenai efektivitas alat tersebut melakukan perbaikan atau mengembangkan fitur tambahan berdasarkan umpan balik.
Total waktu yang kita butuhkan selama ini adalah sekitar 6 minggu sampai 8 minggu, tergantung pada kecepatan dan keberhasilan setiap tahap. Dengan alokasi waktu yang cukup, diharapkan setiap tahap dapat dilaksanakan dengan efektif sehingga alat uji coba dapat segera dilakukan oleh pertanian, meningkatkan kualitas dan keamanan hasil panen. Dah. Kamu yang prediksi. Di sini ada prediksi dampak gagasan, di mana pengembangan alat uji coba portable berbasis metode Quercus untuk pengujian residu pestisida, logam berat, dan kontaminasi dalam produk pertanian diprediksi akan memberikan berbagai dampak positif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan berikut adalah beberapa dampak yang diharapkan. Yang dampak pertama yaitu meningkatkan kualitas produk pertanian, di mana dengan kemampuan untuk melakukan pengujian mandiri, petani dapat memastikan bahwa produk mereka bebas dari kontaminasi berbahaya, sehingga meningkatkan mutu dan keamanan hasil panen. Yang kedua, yaitu kepercayaan konsumen yang lebih tinggi, di mana konsumen akan merasa lebih aman dan percaya untuk mengonsumsi produk yang telah diuji, yang dapat berkontribusi pada peningkatan permintaan terhadap produk lokal dan organik. Yang ketiga yaitu praktik pertanian yang lebih berkelanjutan, di mana alat uji ini memungkinkan petani untuk mengontrol penggunaan pestisida secara lebih bijak, yang pada gilirannya dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan, termasuk pencemaran tanah dan air. Lalu yang keempat itu peningkatan daya saing petani. Dengan hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, petani akan lebih mudah mengakses pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor yang seringkali memiliki regulasi ketat. Yang kelima yaitu pengembangan ekonomi pedesaan, di mana akses terhadap alat uji yang terjangkau dapat memberdayakan petani kecil, membantu mereka untuk bersaing dan meningkatkan pendapatan yang berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal. Lalu yang keenam itu pengurangan risiko kesehatan, di mana dengan pengujian yang lebih baik ini, risiko kesehatan bagi konsumen akibat paparan residu berbahaya dapat diminimalkan, yang akan berdampak positif pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dan yang ketujuh itu peningkatan regulasi dan standar keamanan pangan. Penerapan alat uji ini dapat mendorong pembentukan regulasi yang lebih ketat dan standar keamanan pangan yang lebih tinggi, seiring dengan meningkatnya kepatuhan petani terhadap praktik terbaik dalam pertanian. Lalu yang kedelapan yaitu inovasi dari riset di sektor pertanian, di mana keberhasilan alat uji ini dapat mendorong penelitian lebih lanjut dan pengembangan teknologi baru dalam pertanian, serta menciptakan ekosistem inovasi yang lebih luas. Nah, dengan dampak-dampak ini, gagasan pengembangan alat uji portable tidak hanya akan menguntungkan petani dan konsumen, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan sektor pertanian dan peningkatan ketahanan pangan secara keseluruhan. Yang dari kami, tadi gimana prosesnya? Saya dari WA itu apa yang bawa kamu itu? Kamu tadi itu kalau dari WA. Jangan di WA. Terus dari mana sayang? Itu dari kabel USB yang dibawa kabel. Berapa sih? Gua USB birthday to you. Buat itu Nobody like you. dan berkala. You like an animal. Go to the zoo. Ini kenapa nggak dibawain anjay? Ayo. Oke, gini gue baca. 1, 2. Jadi pencetin dong. Kan itu udah jarang kan? Belum. Sekian dari kelompok kami. Kurang yang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.